Mobil yang hancur itu diduga adalah mobil yang membawa bahan peledak. Nomor rangka mobil tersebut telah dihapus dengan cara digerinda. Di kemudian hari, para pelaku peledakan bom kemudian terungkap. Sebagian besar dari mereka pernah dikirim ke Afghanistan. Oktober 2002, Bali diguncang aksi terorisme terbesar di Indonesia. Bom berkekuatan besar menghancurkan Paddy's Pub dan Sari Club di Legian, menewaskan 202 orang. Kepolisian menyebut pengeboman ini nyaris sempurna karena direncanakan dengan sangat rapi dan detail. 3 tahun berselang, Bali kembali dihantam bom. Bagaimana 2 aksi teror di Bali tersebut terjadi? Yuk, kita flashback. Sabtu 12 Oktober 2002, dalam semalam Bali diguncang 3 kali ledakan bom. 2 bom di Jalan Legian dan 1 lagi di depan Konsulat Amerika Serikat di kawasan Renon. Inilah yang kemudian disebut sebagai teror bom Bali 1. Ledakan di Paddy's Pub dan Sari Club terjadi hampir bersamaan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ledakan pertama terjadi di dalam diskotik Paddy's dari sebuah bom rompi. Sementara ledakan yang kedua terjadi 5 meter di depan diskotik Sari Club bersumber dari bom mobil. Kerusakan yang ditimbulkan bom itu sangat dahsyat. Tidak hanya menghancurkan Paddy's Pub dan Sari Club, sejumlah bangunan lainnya dalam radius 100 meter dari lokasi bom itu hancur berantakan. Korban jiwa mencapai 202 orang. Sementara korban luka sebanyak 209 orang. Mayoritas korban adalah turis asing yang sedang liburan ke Bali. Paling banyak adalah turis asal Australia dan hal ini yang kemudian mendorong kepolisian Australia ikut dalam penyelidikan bom Bali 1. Tidak lama berselang, bom kembali meledak di depan kantor konsulat Amerika Serikat di daerah Renon, Denpasar, Bali. Namun ledakan bom yang diletakkan di pinggir jalan di depan kantor konsulat tersebut tidak memakan korban. Di kemudian hari, para pelaku peledakan bom kemudian terungkap. Mereka adalah anggota Jamaah Islamiyah atau JI. Sebagian besar dari mereka pernah dikirim ke Afghanistan. Di sana, para pelaku mendapatkan keahlian dalam merakit bom. Namun perjalanan polisi dalam mengungkap siapa pelaku peledakan bom 1 tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan. Apalagi Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar pada waktu itu belum genap berusia 3 tahun. Belum punya rekam jejak dalam menangani perkara-perkara forensik yang rumit seperti ini. Selain tim forensik Polda Bali, Polri juga menurunkan tim forensik Polda Surabaya dan Mabes Polri. Selain itu, juga dibantu oleh kepolisian Australia. Bahkan juga melibatkan ahli dari pabrikan mobil Mitsubishi. Pada awalnya, polisi hampir tidak punya petunjuk yang cukup untuk mengungkap siapa pelaku ledakan bom Bali 1 ini. Nah, dari titik ledakan, polisi mengumpulkan serpihan-serpihan logam bagian mobil yang kemudian menunjuk ke salah satu merek mobil, Mitsubishi. Mobil yang hancur itu diduga adalah mobil yang membawa bahan peledak. Namun tim forensik hampir kehilangan jejak ketika mengetahui nomor rangka mobil tersebut telah dihapus dengan cara digerinda. Sementara mesin mobil hancur tidak meninggalkan apapun termasuk nomor mesinnya. Nah, beruntung pada waktu itu Ibda Anang Kusnadi berhasil menemukan nomor registrasi yang terbaca pada sisa-sisa bagian mobil yang ditemukan di lokasi ledakan. Ya, nomor tersebut adalah nomor registrasi dari Dinas Perhubungan Bali khusus untuk kendaraan pariwisata. Dan nomor registrasi itulah yang jadi pintu masuk terkuaknya siapa saja para pelaku bom Bali 1. Penyelidikan polisi dengan nomor registrasi pariwisata tersebut menemukan hasil bahwa mobil yang hancur di lokasi ledakan itu diketahui bernomor polisi DK1324BS. Dan mobil tersebut pertama kali dibeli oleh warga Bali, namun telah pindah tangan sebanyak 7 kali. Dan Amrozi diketahui sebagai pemilik terakhir. Amrozi diketahui membeli mobil itu beberapa hari sebelum terjadi tragedi bom Bali 1. Polisi mengantongi alamat Amrozi dari alamat yang tercatat pada riwayat pembelian mobil itu. Nah, belakangan diketahui oleh komplotannya sebenarnya Amrozi disuruh membeli mobil memakai KTP palsu yang sudah disiapkan. Namun karena berhari-hari tidak mendapatkan penjual mobil, ia pun menghubungi temannya yang berprofesi sebagai penjual mobil bekas.
Saat transaksi pembelian mobil itulah Amrozi menggunakan KTP miliknya yang asli. Ya, gimana mungkin pakai KTP palsu sementara mereka saling kenal. Mendapat petunjuk berharga itu, sekitar 60 anggota polisi langsung mendatangi rumah Amrozi di Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Setelah mengintai selama beberapa hari, pada 5 November 2002, polisi akhirnya menangkap Amrozi yang sebelumnya dipancing keluar rumah untuk jual beli mobil bekas. Penangkapan Amrozi ini kemudian menguak jaringan pelaku bom Bali satu lainnya. Setelah suaminya ditangkap, istri Amrozi kemudian menghubungi Ali Imron yang tinggal berdekatan dengan rumah Amrozi. Ia menyampaikan pesan dari Amrozi agar Ali Imron segera kabur. Mendapat kabar itu, Ali Imron kemudian berangkat ke Gresik menemui Imam Samudra dan Ali Gufron. Ketiganya kemudian berpencar kabur menghindari penangkapan polisi. Dari HP milik Amrozi, polisi berhasil melacak komunikasi jaringan teroris yang mengarah kepada Imam Samudra. Di antaranya adalah Abdul Rauf dan Yudi. Mereka adalah pelaku perampokan toko emas Elita Indah di Ciruas, Serang, Banten pada Agustus tahun 2002 lalu. Dan pada waktu itu, komplotan Imam Samudra tersebut membawa kabur emas seberat 4,5 kg dan uang tunai 15 juta rupiah. Uang hasil dari perampokan toko emas inilah yang kemudian dipakai untuk mendanai bom Bali 1. Abdul Rauf dan Yudi ditangkap pada 20 November 2002. Dalam penyelidikan, polisi memeriksa ponsel milik Abdul Rauf dan mengendus keberadaan Imam Samudra yang diduga akan kabur ke Lampung. Imam Samudra kemudian ditangkap 26 November 2002 di sebuah bus yang hendak memasuki kapal Nusa Agung di Dermaga 1 Pelabuhan Merak, Banten. Berbekal keterangan yang dikorek dari 2 penggagas dan juga 2 pemeran pembantu bom Bali 1, polisi akhirnya bisa menciduk pelaku lainnya yaitu Ali Gufron dan Ali Imron. Ali Gufron alias Muklas yang juga kakak Amrozi ditangkap di Klaten, Jawa Tengah pada 3 Desember 2002. Dari tempat persembunyian Ali Gufron, polisi menyita sejumlah senjata laras panjang dan juga laras pendek beserta amunisinya. Sedangkan Ali Imron ditangkap bersama dengan Mubarok di tempat persembunyiannya pada 13 Januari 2003 di Pulau Brukang, Samarinda, Kalimantan Timur. Perburuan jaringan teroris bom Bali 1 terus berlanjut. Sawat, Abdul Goni dan juga Jack Harun ditangkap di sejumlah tempat di Jawa Tengah. Sementara Idris yang dicurigai punya peranan dalam peledakan bom Bali 1 ditangkap di Medan pada Juni 2003. Para pelaku peledakan bom Bali 1 tersebut kemudian dibawa ke Polda Bali untuk menjalani penyelidikan dan selanjutnya diadili. Dalam pengakuannya, Amrozi menyatakan bahwa serangan bom Bali 1 tersebut merupakan balasan atas keterlibatan negara-negara barat di Timur Tengah, khususnya Amerika Serikat. Dalam sidang juga terungkap peran Imam Samudra berperan sebagai pimpinan lapangan sekaligus pengambil keputusan tertinggi. Sementara peracik bom adalah Dul Matin, Abdul Goni, Umar Patek, dan juga Sawat. Sedangkan Amrozi, Ali Imron, dan Idris bertugas di bagian logistik dan akomodasi. Pada awalnya pengeboman direncanakan pada 11 September 2002 untuk memperingati setahun tragedi WTC, tapi diundur jadi 12 Oktober 2002. Nah, Amrozi yang berperan sebagai pembeli bahan-bahan kimia yang dirakit jadi bom dari sebuah toko di Surabaya divonis hukuman mati pada 7 Juli 2003. Begitu juga dengan Imam Samudra dan Ali Gufron alias Muklas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar hari ini menjatuhkan vonis mati terhadap terdakwa Amrozi karena terbukti bersalah melakukan kejahatan terorisme. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Fatih alias Kudama alias Abdul Umar alias Pak alias Henry alias Penyusa dengan pidana mati. Sebelum dieksekusi mati, ketiga pelaku utama bom Bali 1 tersebut dipenjara di LP Kerobokan Bali. Ketiganya sempat mengajukan PK, namun ditolak. Mereka kemudian dipindah ke LP Batu Nusa Kambangan, Jawa Tengah pada awal Oktober 2005. Dan pada akhirnya mereka dieksekusi di LP Batu Nusa Kambangan pada 9 November 2008. Sedangkan Ali Imron divonis penjara seumur hidup. Kenapa Ali Imron tidak dijatuhi hukuman mati padahal Ali Imron juga sangat berperan pada bom Bali 1? Ini karena sejak dari awal Ali Imron ini sangat kooperatif kepada polisi.
Ali Imron juga mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Pasca dihantam bom Bali 1, pariwisata Bali tidak lagi seperti sebelumnya. Jumlah kunjungan wisatawan menurun drastis setelah peristiwa tersebut. Bali yang sebelumnya dikenal sebagai destinasi wisata yang aman, kini menjadi simbol ancaman terorisme global dan menorehkan trauma mendalam bagi warga Bali. 3 tahun berselang saat Bali baru bangkit dari keterpurukan akibat bom Bali 1, serangan teror kembali terjadi. Bom bunuh diri meledak di Rajas Bar and Restaurant Kuta serta Menega Cafe dan Nyoman Cafe di Jimbaran. Total 23 orang tewas dan 122 lainnya luka-luka. Teror bom di restoran Raja terjadi di sekitar pukul 19.25 waktu Indonesia Tengah. Akibat ledakan bom, lantai dasar dan lantai 2 restoran hancur, sedangkan lantai 3 tampak masih utuh. Teror 3 tempat tersebut menggunakan modus bom bunuh diri berupa bom rompi. Dan ketiga pelakunya tewas di tempat. Dunia kembali gempar. Namun pelaku belum diketahui dengan pasti dari kelompok mana. Menurut Ansyad Bai, Kepala Desk Anti Teror Kantor Menteri Polhukam, bukti-bukti awal menunjukkan bahwa pelaku bom bunuh diri tersebut mengarah kepada kelompok Jamaah Islamiyah atau JI. Kelompok teroris ini memiliki ciri khas untuk melakukan serangan secara beruntun dan waktunya bertepatan dengan sebuah peristiwa tertentu. Ya, misalnya seperti peristiwa peledakan WTC September 2001 atau bom Bali 1 Oktober 2002. Pencarian terhadap pelaku bom bunuh diri dilakukan di beberapa daerah. Sketsa dari hasil rekonstruksi wajah pelaku pun disebar, termasuk kepada jaringan napi teroris yang saat itu sedang dipenjara. Polisi pada akhirnya menetapkan 3 orang pelaku, yaitu Muhammad Salik Firdaus dari Majalengka, Jawa Barat, pelaku peledakan di kafe Nyoman. Misno alias Wisnu dari Cilacap, Jawa Tengah, pelaku peledakan di kafe Menega, dan Aib Hidayat dari Ciamis, Jawa Barat berhasil diidentifikasi sebagai pelaku peledakan di restoran Raja. Nah, polisi juga menetapkan 2 tersangka warga negara Malaysia, yaitu Dr. Azahari bin Husin dan Nurdin M. Top. Belakangan, Dr. Azahari yang merupakan pembuat bom pada teror bom Bali 1 dan 2 tewas pada penyergapan di sebuah villa di Kota Batu, Jawa Timur, yaitu pada tanggal 9 November 2005. Sementara Nurdin M. Top tewas dalam penyergapan di Kampung Kepusari, Mojosongo, Jebres, Surakarta pada tanggal 17 September 2009. Nah, tragedi bom Bali 2002 dan 2005 bukan hanya meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia, tapi juga menjadi titik balik dalam penanganan terorisme di Indonesia, yakni lahirnya Detasemen 88 Polri, satuan yang jadi ujung tombak memburu pelaku teror, membongkar sel-sel radikal, dan mencegah terjadi tragedi serupa berulang lagi. 2 dekade telah berlalu, luka mungkin mulai mengering, tapi bekasnya tidak akan pernah hilang. Tragedi ini mengajarkan bahwa ideologi kebencian jika dibiarkan tetap tumbuh bisa meledak dan memicu tragedi kemanusiaan. Dan ingatan kolektif bangsa inilah yang harus dijaga agar bom serupa tidak lagi meledak di masa yang akan datang. Saya David Silahoy. Terima kasih dan sampai jumpa.